Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ervita Aprilia Rahman dengan NIM 28920 Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen, semester 1, mata kuliah Pengantar Ekonomi Mikro dengan dosen pengampu saya Ibu Eka Putri MPDE. Di sini saya akan menjelaskan 3 video edukasi. Ada 3 soal UAS yang ditugaskan oleh dosen saya. Yang pertama, 1. Jelaskan teori perilaku konsumen dan produsen serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku produsen dan konsumen tersebut. Yang kedua, ada jelaskan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir biaya produksi. Dan yang ketiga, terakhir, ada apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna. Jelaskan ciri-cirinya dan apa kelebihan dari kekurangan pasar ini. Yang pertama saya jelaskan, teori perilaku produsen memiliki banyak analogi dengan teori perilaku konsumen. Misalnya, bila konsumen mengalokasikan dananya untuk konsumsi, produsen mengalokasikan dananya untuk faktor produksi atau yang akan diproses menjadi output. Karena itu, bila keseimbangan konsumen terjadi pada saat seluruh uangnya habis untuk konsumsi, keseimbangan produsen tercapai pada saat seluruh anggaran habis untuk membeli faktor produksi. Dalam mengkonsumsi barang tersebut, the law of diminishing marginal utility, sedangkan dalam penggunaan faktor produksi berlaku the law of diminishing return. The law of diminishing return ini dirumuskan oleh ahli ekonomi aliran klasik yaitu David Ricardo. Bunyi hukum ini adalah, apabila sejumlah faktor produksi yang tidak tetap variabel faktor seperti tenaga kerja ditambahkan secara terus-menerus kepada faktor produksi tetap fixed faktor seperti tanah, maka mulai titik tertentu akan menunjukkan adanya kenaikan hasil produksi yang kurang dari sebanding. Yang pertama, perilaku konsumen rasional. Menurut KBBI, rasional berarti menurut pikiran dan pertimbangan yang logis. Dalam melakukan konsumsi, konsumen dapat melakukannya secara rasional. Kemudian konsumsi yang dilakukan tersebut dapat dikatakan rasional apabila produk yang dikonsumsi dapat memberikan rasa puas dan memiliki nilai guna yang optimal. Produk tersebut betul-betul dibutuhkan konsumen, bukan keinginan mereka, bukan keinginan semata. Yang ketiga, konsumen mempertimbangkan kualitas produk yang terjamin. Yang keempat, konsumsi mempertimbangkan kemampuan ekonominya sebelum melakukan transaksi. Lalu yang kedua ada perilaku konsumen irasional. Kita tahu ya teman-teman, kebalikannya dari rasional pasti irasional, adalah lawan katanya. Menurut KBBI, irasional berarti tidak berdasarkan akal atau penalaran yang sehat. Ternyata dalam melakukan kegiatan konsumsi, konsumen juga dapat bertindak irasional. Sebuah kegiatan konsumsi dapat dikatakan irasional apabila konsumen tertarik pada promosi iklan, bukan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, hanya mau menggunakan merek terkenal. Yang ketiga, hanya demi gengsi semata. Biasanya kalau perilaku konsumen irasional itu mengacu kepada kebutuhan-kebutuhan lifestyle, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terlalu penting untuk sehari-hari ya teman-teman. Kalau rasional itu biasanya memang sembako atau pokoknya kebutuhan sandang pangan yang memang sangat berpengaruh pada kehidupan sehari-hari. Faktor-faktor produksi. Lalu kegiatan produksi tidak selamanya berjalan lancar. Ada beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap proses produksi. Dalam buku Mikroekonomi Teori Pengantar 2006 karya Sadono Sukirno dijelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi produksi, antara lain pertama bahan baku. Bahan baku sumber daya atau yang kita sebut sumber daya alam berpengaruh positif terhadap sistem produksi. Semakin tinggi ketersediaan bahan baku, maka semakin banyak barang yang bisa diproduksi, sehingga output pun yang dihasilkan pun meningkat. Jadi kalau misalkan memang bahan bakunya banyak, pasti produksi barang yang akan mau dijualnya pun pasti banyak. Tapi kalau bahan bakunya nggak ada, ya nanti mau dibuat apa ya kan, karena bahan dasarnya aja nggak ada. Contoh bahan baku yang adalah lahan untuk pertanian dan perkebunan. Bahan-bahan tambang itu ada meliputi mineral, tembaga, dan gas alam, dan lingkungan alam seperti flora, fauna, serta air. Lalu faktor-faktor produksi yang kedua apa? Yang kedua ada modal. Modal tidak harus uang, tetapi juga bisa dalam bentuk alat-alat produksi. Semakin tinggi modal usaha, semakin banyak pula barang yang dihasilkan. Modal sendiri ada beberapa jenis berdasarkan sifatnya dan berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sifatnya ada 2 jenis modal, modal tetap dan modal lancar. Modal tetap merupakan barang yang dapat dipergunakan berkali-kali dalam proses produksi
Modal lancar yaitu barang yang habis sekali pakai dalam proses produksi berdasarkan bentuknya terbagi menjadi dua, yaitu modal nyata dan tidak nyata. Modal nyata merupakan modal yang dapat dilihat secara nyata dalam proses produksi. Sedangkan modal tidak nyata adalah modal yang tidak dapat dilihat tetapi memiliki nilai, contohnya keterampilan. Yang ketiga, faktor-faktor produksi. Ada tenaga kerja, merupakan salah satu faktor yang berpengaruh positif terhadap sistem produksi. Jelaskan apa upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir biaya produksi. Yang pertama, cari cara untuk mendapatkan bahan baku dengan kualitas baik tapi dengan harga murah. Contoh misalkan ada filet daging atau ikan pasokan resto atau hotel biasanya ukurannya standar. Maka untuk membentuk ukuran ini seringkali pemasok memotong sisi pinggir daging. Nah, potongan sisa ini sama segar baiknya dengan filet itu sendiri. Tapi harganya bisa turun 70%. Ini berarti diakalin ya teman-teman. Gimana caranya agar kerugiannya diminimalisir tapi kualitasnya tetap baik. Nah, hal-hal seperti ini bisa kamu manfaatkan jika kamu seorang pembisnis kuliner. Kalau kamu bergerak di bidang kuliner dengan harga daging yang lebih murah, maka kemungkinan Anda untuk menekan biaya pun semakin tinggi. Lalu ada upaya yang kedua, cari tenaga kerja yang rendah biayanya. Rekrut tenaga kerja yang sesuai dengan kapasitas usaha. Jika perlu, jangan rekrut tenaga kerja berpendidikan tinggi. Jika usaha Anda membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah banyak, sebaiknya pilih lokasi dengan akses tenaga kerja lebih mudah dan UMR lebih rendah. Pilih tenaga kerja asli daerah karena kalau pendatang biasanya cenderung mengharapkan tingkat kesejahteraan tinggi. Biasanya kalau misalkan memang kalian carinya orang-orang produksi, orang-orang yang dibutuhkan tenaganya, ya memang alangkah baiknya ya cari yang tidak usah terlalu tinggi, yang berpendidikan tinggi, karena dia akan mematok upah yang sangat tinggi. Lalu kenapa kita carinya orang-orang asli daerah? Karena kalau orang-orang pendatang dia akan menghitung biaya kos dia di tinggal di sekitar tempat produksi kita. Yang ketiga, upaya yang ketiga adalah gunakan sistem take home job. Istilah ini dengan pekerjaan rumahan, artinya tenaga kerja menjalankan pekerjaan mereka di rumah. Cara ini bisa menekan biaya sewa tempat usaha, biaya peralatan usaha, karena biasanya sudah disiapkan sendiri oleh pekerja rumah. Biasanya kalau kayak gini tuh biasanya produksinya juga belum terlalu banyak ya teman-teman, karena barang-barang yang akan mau diproses pun biasanya akan dibawa pulang ke rumah, dikerjakan di rumah oleh si pekerja ini, masih bisa dibawa ke rumah, istilahnya seperti itu. Lalu yang keempat, temukan sistem produksi yang paling efisien. Dalam berproduksi, pastikan sistem yang kita jalankan adalah proses produksi memang sudah efisien. Cari tahu pada sisi mana terjadi kebocoran dana dan pemborosan dan lakukan tindakan segera untuk mensiasatinya. Libatkan semua lini produksi untuk membuat sistem yang paling efisien. Untuk menekan atau untuk mencegah terjadinya kebocoran dana segala macam. Ini tuh kita harus meliputi biaya. Misalkan kita harus teliti perihal biaya pengiriman, biaya bahan baku segala macam. Biasanya orang-orang yang bekerja di bidang maksudnya yang kompeten dalam bidang untuk bekerja di belakang meja, ya memang harusnya kita merekrut orang-orang yang berpendidikan tinggi ya teman-teman. Karena biasanya mereka lebih teliti, lebih paham, lebih apa ya, lebih memang itu bidangnya dia gitu kan. Apa yang dimaksud dengan pasar persaingan sempurna? Definisi pasar persaingan sempurna: pasar dengan jumlah penjual dan pembeli yang berjumlah banyak serta produk atau barang yang homogen. Dalam kasus ini, baik penjual dan pembeli tidak dapat memengaruhi harga, karena harga nantinya harus merupakan kesepakatan antara penawaran dan permintaan. Pada dasarnya setiap permintaan terbentuk dari kemauan konsumen, sedangkan penawaran datang dari keinginan produsen. Kedua hal ini dipengaruhi oleh struktur informasi, nantinya struktur. Contoh misalkan di toko A dengan baju yang sama ya, ada toko A dan toko B dengan baju dan model yang sama. Tapi penawaran dan permintaan ini disepakati oleh si produsen dan konsumennya itu sendiri. Gitu, kesepakatan itu deal harga itu tercetus karena kesepakatan mereka berdua ya teman-teman.
Lalu ciri-ciri persaingan sempurna. Tidak semua pasar bisa dikatakan pasar persaingan sempurna karena harus ada ciri-ciri tertentu yang terjadi di dalam ruang jual beli tersebut. Ini dia ciri-ciri atau tanda-tanda yang dimaksud. Yang pertama, harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Ciri-ciri yang pertama ialah harus ada penjual dan pembeli yang jumlahnya sama banyak. Dengan kondisi semacam ini, tentu penjual tidak bisa memainkan harga, karena pasti pembeli mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut. Maka dari itu berapapun banyaknya barang yang dibeli, harganya tidak akan berubah. Dalam konteks ini, yang menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran permintaan atas sebuah produk. Yang kedua, pedagang bebas menutup atau membuka usaha. Di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak pedagang diberi kebebasan untuk menutup atau membuka usahanya. Jika sistem ini dirasa merugikan, maka silakan niaganya dihentikan atau sebaliknya. Ciri-ciri berbeda dengan pasar jenis lain yang biasanya pihak pedagang hanya boleh menutup usahanya pada waktu tertentu. Ini biasanya tercantum dalam surat perjanjian sebelum membuka usaha. Yang ketiga, barang yang dijual bersifat homogen, tidak terjadi perbedaan harga, kualitas barang, maka di struktur pasar ini produk yang dijual harus setipe atau homogen, sehingga sekalipun pembeli membeli pada pedagang lain, harga dan kualitas tetap sama. Produk homogeni maksudnya produk yang dibutuhkan masyarakat tetapi hanya satu kategori saja, seperti produk yang berupa bahan-bahan pokok di dalamnya sudah termasuk bahan makanan dan lainnya. Yang keempat, penjual dan pembeli mengetahui informasi harga yang jelas. Ciri yang keempat adalah penjual dan pembeli harus mengetahui informasi terkait harga yang benar dan beredar di pasar tersebut. Ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan cepat. Maksud pemahaman informasi semacam ini ialah untuk mencegah penjual menjual produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Ini juga bermanfaat bagi pembeli agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga yang sebenarnya. Kelebihan pasar persaingan sempurna itu apa sih? Ada 4 contoh. Misalkan ada 4 kelebihan dari pasar persaingan sempurna. Peluang eksploitasi konsumen cukup rendah dalam persaingan sempurna. Itu karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan demikian mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk. Mereka tidak dapat membebani konsumen lebih tinggi dari harga normal. Jadi si produsen ini nggak bisa sembarangan nembak harga-harga tinggi ya teman-teman, karena si konsumennya pun sudah mengetahui harga pasarannya berapa, terus lalu produknya seperti apa gitu, karena mungkin compare-nya lebih banyak ya, maksudnya kompetitornya banyak. Lalu ada pasar persaingan sempurna dianggap berorientasi pada konsumen, penjual tidak dapat mengganggu konsumen. Jika iya, pembeli akan berpindah ke penjual secara instan, ke penjual lain secara instan. Berarti kan kompetitornya memang banyak kan yang tadi saya jelaskan. Yang ketiga, di struktur pasar ini sangat sedikit atau tidak ada biaya iklan karena produk homogen, produk yang dapat dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakter fisik yang sama dengan yang lainnya. Contoh misalkan ada 5 merek minyak, ada Sania, ada Filma, ada Bimoli, ada Kunci Mas, atau ada apa gitu kan. Ketika Bimoli nggak ada ya bisa berpindah ke merek lain gitu dengan kualitas yang sama, mungkin harganya juga nggak terlalu jauh. Lalu yang keempat, jika tidak perlu mengeluarkan banyak uang atau iklan karena penjual akan terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga lebih rendah dari pesaing. Kekurangan dari pasar persaingan sempurna tuh ada, pasti kalau yang namanya ada kelebihan pasti ada kekurangan ya teman-teman. Nggak mungkin ada yang bener-bener pure dia hanya punya kelebihan tapi dia nggak punya kekurangan. Di kekurangannya pasar persaingan sempurna tuh ada dalam bentuk struktur pasar ini, penjual tidak mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Ini karena penjual tidak dapat dikenai biaya tambahan untuk fitur-fitur tambahan tersebut karena pembeli dapat pindah ke penjual lain. Strategi marketingnya tidak terlalu ditonjolkan, kelebihannya tidak terlalu difokuskan gitu, karena memang si produsen ini yakin barang ini akan laku gitu.
tanpa harus menggembar-gemborkan iklan di media, di televisi segala macam. Lalu yang kedua ada lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan lebih banyak penjualan daripada yang tidak. Ketika pasar, contoh misalkan nih ada pasar di blok A sama di blok J yang ujung, si konsumen pasti akan lebih cari yang di blok A karena ya itu yang tadi saya bilang, yang berpengaruh sekali dalam persaingan sempurna itu cenderung lokasi strategis kah, mudah diakses kah, mudah dijangkau kah. Nah itu mereka tuh bersaingnya ya mempengaruhi juga lokasi-lokasi aksesnya. Lalu yang ketiga, ada sangat sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna karena perusahaan mana pun dapat memasuki pasar ini menjual produk. Itu berarti kemungkinan pesaing akan lebih banyak. Sekian, saya Ervita Aprilia. Bila ada salah kata dan ucapan saya dalam menjelaskan, mohon maaf dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.